bersama narasumber aku, Dinda Putri. Hai. Nah, sekarang kita kembali lagi di podcast sejarah tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Nah, kita langsung mulai aja ya. Dinda Putri, aku mau nanya nih, menurut kamu apa sih penyebab utama pemberontakan PKI pada tahun 1948? Nah, jadi waktu itu, waktu tahun 48 itu, PKI itu yang diketuai oleh Musso itu memiliki jalan berbeda dengan pemerintah. Nah, pemberontakan PKI Madiun ini itu terjadi karena ya tadi aku bilang perbedaan ideologi dan konflik oleh politik yang ada di Indonesia, dalam negeri tentunya. Nah, PKI ini tuh pengennya itu tuh kayak Indonesia tuh harus kayak negara yang ini loh apa? Lebih tepatnya harus negara yang Islam gitulah, beragama gitu, beragama Islam gitu loh. Karena kan emang waktu dulu mayoritas agama di Indonesia kan Islam. Jadi tuh pengen kayak si musuhnya ini pengen banget benar-benar Indonesia tuh fokus ke arah Islam. Nah, terus abis itu terjadilah kekacauan sehingga PKI ini tuh kayak lebih tepatnya tuh memberontak gitulah kepada pemerintah. Kayak mereka tuh ngebantai semua apa tuh kayak perdana menterinya mereka, pejabat-pejabat yang ada di Indonesia itu pada dibunuh-bunuhin semua oleh PKI ini gitu. Ternyata di zaman itu di 1948 ternyata kejam banget ya. Ya, waktu itu kejam banget karena sampai pemerintahannya aja tuh dilengserin atau enggak dibunuh gitu loh sama PKI ini gitu. Nah, menurut kamu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Bagaimana jalannya pemberontakan yang dipimpin Musso pada peperangan PKI di Madiun? Nah, ini tuh terjadi yang dipimpin sama Musso itu pada 18 September tahun 1948. Nah, ketika PKI ini memproklamasikan bahwa dirinya itu Soviet Republik Indonesia. Nah, di mana itu tuh mereka tuh mengambil alih kawasan pemerintahan dan merebut markas TNI. Nah, serta itu kayak mereka tuh yang aku bilang tadi di awal, kayak mereka tuh udah ngebunuhin TNI, pejabat-pejabat negara. Ya, semua orang jadinya tuh kayak berpikir, wah ini udah parah banget nih PKI nih. Jadi kayak ada pemberontakan sendiri dari warga juga. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kamu, apa sih langkah yang diambil pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi pemberontakan ini? Karena kan semakin parah ya. Iya, betul. Karena semakin melonjaknya si tahanan Musso ini yang selalu mau mengambil alih merebut kekuasaan yang ada di Indonesia, terlebih di Jawa Timur. Menurut kamu gimana? Nah, yang dari aku pernah baca di buku, itu tuh Presiden Soekarno itu memberikan ultimatum kepada anggota-anggota sama ketuanya si Musso ini yang PKI ini untuk memilih berdiri di pihak Republik atau menjadi musuh negara sendiri. Tapi ultimatum ini tuh nggak didengar sama sekali sama PKI, atau kayak ya udah gue nggak mau ikut jalan lu, gue tuh maunya jalan gue sendiri gitu. Terus akhirnya dalam waktu singkat pemerintah itu berhasil ngerebut wilayah Madiun dan pokoknya PKI ini udah kekumpas semua lah sama pemerintah. Oh, berarti udah bersih ya? Ya udah bersih. Udah nggak ada lagi PKI. Udah nggak ada lagi PKI. Oke. Terus aku mau nanya ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa dampak pemberontakan PKI Madiun terhadap bangsa Indonesia? Karena kan yang kita ketahui PKI ini udah merebut wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, terutama Jawa Timur, dan terlebih dia juga melakukan kekerasan kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahkan kepada petinggi-petinggi nih. Jadi menurut kamu dampak pemberontakan ini tuh bagaimana? Oke, sebenarnya nih dampaknya luas banget. Mungkin mencangkup untuk ini ya seluruh Indonesia tuh luas banget. Jadi tuh ancamannya tuh bisa kayak, apalagi Indonesia waktu itu kan baru banget merdeka, kayak berapa tahun ya setelah itu langsung ada PKI. Itu kayak membuat gimana gitu lah. Terus
baik dari pihak pemerintah sama pihak masyarakat sipil ini tuh juga meninggalkan sebenarnya bekas trauma juga lah yang mendalam bagi misalkan warga-warga yang maksudnya kayak ada mungkin salah satu keluarga yang dari TNI dibunuh sama PKI itu kan trauma gitu kan. Ya, dari anggota keluarganya. Anggota keluarga pasti trauma. Terus juga bagi pemerintah ini tuh juga menjadi pelajaran penting bahwa konflik ideologi itu ideologi ekstrim itu nggak bisa dianggap remeh sama sekali. Jadi kayak ini tuh harus dikupas secara kayak harus selesai gitu loh, nggak boleh didemin aja gitu loh. Takutnya makin menambah Iya, nambah parah banget. Ter kejadiannya ngulang lagi dong gitu kan, ngulang lagi, flashback lagi kan nggak enak gitu ya kan, ya jadi gitu. Terus aku mau nanya nih pertanyaan yang terakhir buat Dinda. Tanggapan kamu kan kita sebagai pelajar nih ya, yang bisa kita ambil dari peristiwa PKI Madiun 1948 itu apa biar ditanamkan gitu di diri kita bahwa tentang kejadian itu. Jadi yang aku pelajarin dari semua yang aku baca ini itu adalah persatuan bangsa tentunya, persatuan dalam diri kita sendiri. Terus juga yang terutama menghadapi perbedaan ideologi. Jadi semisal kayak kamu berbeda sama aku, kita tetap harus saling menghargai tentunya ya kan. Terus juga untuk pemerintah dan rakyat juga harus lebih waspada terhadap pihak-pihak yang kayak ingin memecah belah kita. Jadi kayak mohon banget nih kita emang sedikit gimana, tapi kita harus milah-milah juga kan. Karena kita nggak mau lagi kan balik ke situ. Jadi kita lebih hati-hati dan memilah-milah ya guys. Gitu. Jadi takut ada sebagian beberapa orang yang ternyata menerapkan komunis. Ya, jadi betul. takutnya kita semua malah terangkul lagi dan peristiwa PKI Madiun 1948 takutnya terulang lagi. Oke. Dinda, makasih banget atas penjelasannya dan atas tanggapannya sebagai pelajar tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Oke teman-teman, sekian podcast dari kita berdua. Aku mau kesimpulin jadi dari apa yang tadi kita udah berdua bahas, udah yang aku tanyain ke Dinda tentang pemberontakan PKI Madiun 1948 itu adalah tentang adanya keegoisan dari seseorang tentang mau membuat negara sendiri, yaitu agar hanya negara Islam saja atau agama Islam saja yang ada di daerah tersebut sampai tidak memikirkan tentang orang lain bagaimana itunya. Oke, sekian dari kami berdua, kurang lebihnya